Oke, semuanya selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pelajaran mata kuliah pengantar kesusastraan Indonesia. Masih bersama saya Pak Burhan yang akan menemani kamu selama 2 SS ke depan dalam acara Dalam pengantar acara Omong kesusastraan Kata. Indonesia. Oke. Selamat pagi everyone, kita jumpa lagi dan sekarang kita adalah pertemuan ketujuh di mata kuliah pengantar kesusastraan Indonesia. Minggu depan kita akan UTS di pertemuan ke-8. Materinya seperti apa ya? Materinya seperti yang sudah Bapak utarakan di minggu-minggu lalu, yaitu tentang jenis sastra, pengertian sastra. Kamu baca semuanya. Boleh Pak, open book itu hanya Tuhan yang tahu. Bapak menyarankan kamu harus jujur dan mandiri ya, karena yang namanya eh, ujian online Bapak tidak bisa mempelototi kalian, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Jadi Bapak serahkan semuanya kepada Allah yang mengawasi kalian ya. Kalian sudah dewasa, sudah besar, berarti ketika kalian niron, itu kan artinya itu bukan kemampuan kalian ya. Bagi Bapak, nilai itu tidak begitu penting ya, mau A, mau B, mau C juga ya. Yang pasti Bapak ingin kalian paham saja ya. Karena nilai itu hanya kuantitas, hanya berupa angka di transkrip ijazah kalian ya. Tapi apakah kalian ketika punya nilai A, kalian paham? Nilai WA ditanya pengertian sastra teu nyaho ya kan, eranya benar tuh begitu ya. Jadi bagi bapak yang penting kalian paham itu nilai gampang ya, dia akan kabeh oge bisa ya, dah kalian niron. Dah ya, ente suudon ya, lain suudon ieu mah ya, tapi ya bebas ya jeung bapak mah nya. Yang pasti bapak mah ingin kalian bisa saja dan paham dan menyukai sastra itu saja. Oke, sekalian Bapak akan mereview materi-materi yang telah lalu agar kalian tidak lupa ya. Kembali lagi ya, karena ini nanti UTS-nya akan berkaitan dengan banyak definisi. Maka saya harap ketika kalian mendefinisikan, yang pertama ketika kalian ngisi UTS, buat dulu definisinya secara para ahli, kemudian kamu simpulkan apa menurut kalian. Seperti itu ya. Jadi jangan langsung, wah menurut saya bla bla bla, menurut ini, Ari menurut kalian mana? Jadi UTS-nya adalah semuanya esai berupa kalimat-kalimat pemahaman. Oke, ya. Seperti yang Bapak kemarin bilang, bahwa yang namanya sastra itu adalah tulisan ya. Kesusastraan itu ya berarti tentang sastra, tentang bahasa yang baik. Itu ya. Tentang eh, kalimat-kalimat yang indah yang disusun yang mengandung imajinatif atau rekaan. Itu definisi secara umum dari sastra. Jadi fungsi sastra, kita bicara tentang fungsi sastra, Bapak begitu tidak jelas ya kemarin, misalkan kurang paham kalian apa sih fungsi sastra lebih jelasnya. Yang pertama ada beberapa fungsi, yaitu fungsi rekreatif. Rekreatif itu apa sih? Rekreasi berarti fungsinya memberikan sebuah hiburan ya. Jadi sastra itu seperti yang tadi kemarin Bapak bilang, yang pertama itu adalah hiburan, rekreatif. Yang kedua deduktif. Apa sih deduktif itu? Seperti mengarahkan pada hal-hal tentang kebenaran, deduktif ya, deduktif deduktif itu, deduksi itu tentang kebenaran. Jadi ketika kamu membaca sastra, hati kamu seperti tercerahkan, selain hiburan tapi juga tercerahkan. Apa sih membawa kalian pada kebenaran? Itu disebut dengan fungsi deduktif. Rekreatif, deduktif. Lalu estetis, apa sih estetis? Nah, estetis itu berarti punya makna keindahan. Rekreatif itu hiburan, deduktif itu mengandung kebenaran, estetis itu mengandung keindahan. Jadi sastra itu mengandung hiburan, mengandung kebenaran. Maksudnya bukan kalian tercerahkan ya, begitu.
Ada fungsi moralitas. Apa sih fungsi moralitas dalam sastra? Pasti ada moral value di dalam sastra itu, nilai moral di dalam sastra itu. Dan yang kelima, fungsi religius. Nah, jadi berbeda ya. Saya ulangi, 5 fungsi sastra itu: rekreatif, dedaktif, estetis, moral, dan religius. Nanti kalian mau jelaskan di sana ya. Religius itu berarti apa? Mengandung nilai-nilai keagamaan. Begitu. Oke. Lalu ragam sastra itu ada apa aja? Ragam sastra kemarin Bapak bilang apa? Ada prosa, ada puisi, ada drama. Ya, itu 3. Kamu harus tahu definisi-definisinya karena minggu lalu Bapak sudah jelaskan. Oke. Lalu dilihat dari sejarahnya, ada apa? Ada sastra lama, ada sastra baru ya. Sastra lama itu puisi, ada pantun ya, ada mantra, ada gurindam. Kemarin Bapak sudah menjelaskan, ini hanya mengulang, mereview saja agar kalian UTS, oh ini arahannya seperti ini. Lalu sastra baru seperti apa? Ya tadi ya, ada puisi, ada prosa, ada drama. Nah, yuk sekarang kita akan lihat bicara tentang sekilas jenis puisi. Sekilas jenis puisi, gambaran sekilas ada apa saja sih jenis puisi? Ada yang namanya puisi elegi, ya. Ada yang namanya puisi ode, ada yang namanya puisi himne, ya. Ada yang namanya puisi didaktif. Nanti kamu cari definisinya itu sendiri ya. Bapak hanya ini mereview saja. Ada yang namanya puisi lirik. Tulis-tulis kayak poho. Ada yang namanya puisi naratif, puisi epik, dan puisi balada. Elegi, ode, romance ya, romance itu puisi cinta ya. Berarti kalau misalnya didaktif teh puisi yang mengandung kebenaran, mengandung nilai-nilai pendidikan, eta puisi didaktif. Kalau puisi himne, himne itu apa? Puisi yang mengandung nilai-nilai religius untuk menghormati seseorang. Seperti kepahlawanan ya, menghormati seorang pahlawan. Nah, begitu. Bukan perjuangannya ya, tapi penghormatan. Biasanya puisi-puisi himne ini lebih pada dewa-dewa sih, lebih pada Tuhan. Itu disebut puisi religius atau puisi himne. Lalu sekarang kita bicara tentang aliran-aliran dalam sastra ya. Dan ini kamu sudah tahu jenis-jenisnya. Lalu ada yang namanya aliran atau isme di dalam sastra, pemahaman sastra, isme di dalam sastra, aliran di dalam sastra. Ada apa saja sih yang dimaksud dengan aliran di dalam sastra itu? Ada yang namanya aliran realisme. Apa sih aliran realisme? Sastra yang menggambarkan kenyataan yang sebenarnya. Aliran realisme adalah sastra yang menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Jadi tidak menggunakan bahasa-bahasa yang hiperbola, tidak menggunakan bahasa-bahasa yang terlalu metafora atau personifikasi. Contoh misalnya, badanku kuyup karena hujan. Nah, itu disebut dengan realisme. Karena berkaitan dengan situasi yang nyata. Tapi kalau misalkan hatiku basah melihat gerimis sore itu. Nah, itu bukan realisme.
Karena itu sudah imajinatif. Orang tidak bisa membayangkan hati basah itu seperti apa. Mataku berkaca-kaca ketika melihat dia bersama kekasih barunya. Itu realisme. Kenapa? Karena berkaca-kaca, tempok, kadele matanya. Nah, itu yang disebut dengan realisme. Ya, begitu. Ada yang namanya naturalisme. Apa sih naturalisme itu? Aliran naturalisme itu berarti natural ya, melihat sesuatu yang berkaitan dengan alam pure, bicara tentang kepolosan, itu naturalisme. Kenaifan, itu naturalisme. Ada yang namanya aliran ekspresionisme. Apa sih ekspresionisme? Ekspresionisme itu yang menggambarkan tentang mengekspresikan diri sendiri. Jadi aliran sastra yang biasanya menggunakan tokoh aku. Misalkan begini, aku ini binatang jalang. Nah, itu aliran mengekspresikan diri. Akulah cahaya rembulan yang menembus kegelapan. Itu teh ekspresif. Jadi beraku, ya, mengekspresikan diri kepada dunia, menggambarkan diri kepada dunia, itu ekspresionisme. Ada yang lawannya itu apa? Aliran impresionisme, impresif. Apa sih? Menggambarkan orang lain. Kalau ekspresif itu menggambarkan diri sendiri, kalau impresif itu mengimagekan orang lain, mengimpresi. Contohnya seperti apa? Kesan terhadap seseorang, kesan terhadap alam, itu impresif. Ketika tadi bilang bahwa akulah cahaya rembulan yang menembus kegelapan. Lah eta teh ekspresif. Kalau impresif apa? Kaulah bidadari bulanku. Kaulah bidadari surgaku. Itu impresif. Dia adalah air mata yang mengalir di telaga. Tata impresif. Kesan terhadap sesuatu. Boleh alam, boleh manusia, boleh pacar, itu impresif alirannya. Ya. Jadi ketika kamu membaca sastra, yang mendominasi itu menceritakan orang lain atau menceritakan dirinya. Begitu. Ya. Lalu ada yang namanya aliran surrealisme. Surrealisme itu adalah aliran yang menggambarkan kehidupan yang tidak nyata, yang bukan di sini. Sesuatu yang imajinasi. Itu disebut aliran surrealis. Kalau realis itu menggambarkan kenyataan, kalau surrealis itu menggambarkan bukan kenyataan. Contohnya apa sih aliran surrealisme? Seperti fiksi fantasi ya, kalau novel populernya mah Harry Potter lah. Itu teh surrealisme. Kan bukan menggambarkan dunia ini. Harry Potter. The Lord of the Ring misal. Kan bukan menggambarkan kehidupan ini. Marvel, kalau itu dianggap sebagai novel ya. Karena itu komik. Seperti Harry Potter lah, Harry Potter, The Lord of the Ring itu dari novel. Itu disebut dengan aliran surrealisme. Kenapa? Karena menggambarkan sesuatu yang tidak nyata, bentuknya imajinatif. Ya, itu disebut surrealisme atau fiksi fantasi kalau sekarang mah disebutnya. Coba ada yang bisa memberikan contoh lagi? Surrealisme, Twilight ya, kalau novel Indonesia ada tidak? Pernah baca tidak yang aliran surrealisme? Kalau kamu baca puisi-puisinya Danarto ya, cerpen-cerpennya Danarto, itu alirannya surrealisme. Novel-novel Danarto, kenapa? Karena dia menggambarkan kehidupan yang tidak ada di dunia. Bukan mistis juga ya. Terelie juga, Pak. Oh, Terelie yang mana? Yang hujan? Ada dewa-dewa di sana? Ada malaikat-malaikat di sana? Bintang, Pak.
Bintang. Bukan dewa Bintang. sih Pak, lebih tepatnya tuh kayak cerita fiksi yang tentang dia kayak pindah ini apa sih? Kayak Udah pindah nah. waktu kayak Oh, gitu. ruang dan Apa waktu. sih? Iya, boleh, boleh, boleh. Itu surrealis menembus Ruang dan waktu. waktu. Menembus ruang dan waktu misalnya. Betul, itu adalah aliran surrealisme. Lalu ada yang namanya aliran romantis. Apa itu aliran romantis? Ya, puisi-puisi cinta ya, cerpen-cerpen tentang cinta itu romantis. Biasanya ini puisi-puisi galau, drama Korea misalnya nah. Kalau drama Korea dinovelkan itu masuknya ke dalam aliran romantisme. Ya, tentang cinta-cintaan. Banyak ya puisi-puisi tentang cinta-cintaan atau novel tentang cinta-cintaan itu aliran romantisme. Lalu ada yang namanya aliran idealisme. Nah, apa sih berarti novel itu menggagas sesuatu yang ideal? Novelnya berupa novel-novel gagasan. Seperti novel-novel tentang apa sih yang kamu ingin sampaikan, gagasan apa yang ingin kamu sampaikan, seperti idealisme dari sebuah aliran, misalkan cita-cita, pendirian, itu disebut dengan aliran idealisme. Mohon izin Pak masuk kerja lagi, mangga Aris kunaon kamu. Kerek oke 10 menit kamu teh asup. Mangga so kamu apa masuk pabrik kerja kamu lagi istirahat atau apa? Mute Aris, mute keneh kamu. Tadi istirahat jam 9, Pak. Oh, Sekarang masuk lagi. oh iya 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 iya, sok 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 sok. Ya, mohon Ya. maaf, Pak. Yoi, ya. Assalamualaikum. Salam. Nah, seperti itu ya. Itu yang disebut dengan aliran idealisme. Ada lagi yang namanya aliran simbolisme, berarti puisinya. Karya sastranya penuh dengan simbol, metafora, gaya bahasanya banyak. Jadi menyampaikan segala sesuatunya itu tidak nyata. Banyak metaforanya, banyak hiperbolanya, banyak personifikasinya. Nah, itu teh aliran-aliran simbolisme. Nah, ada aliran yang namanya psikologis. Psikologis itu berarti aliran-aliran sastra yang menceritakan tentang karakter seseorang, lebih menekankan pada karakter. Aliran psikologis itu. Jadi kan ada yang menekankan pada karakter. Kayak apa sih aliran psikologis itu? Jadi gagasannya itu yang dikuatkan karakter-karakternya kuat, bukan situasinya. Kayak novel misalkan kalau kamu baca novel vegetarian, karya Han Kang, orang Korea ya, penulis Korea, vegetarian itu disebut dengan novel psikologis. Kenapa? Karena bicara tentang bagaimana karakter seseorang. Jadi bukan bicara tentang lingkungannya, bicara tentang kejiwaan seseorang. Gitu. Yang terakhir itu aliran didaktisme. Aliran didaktisme itu adalah aliran yang bicara tentang kebenaran, membawa pada pendidikan. Seperti halnya Laskar Pelangi ya. Nah, itu adalah aliran didaktisme. Kenapa? Karena di sana mengandung pendidikan. Begitu. Silahkan. Any question? Ada pertanyaan untuk ini?
Sok. Silakan Bapak berikan ruang diskusi. Saat ini kita akan bicara banyak tentang sebelum kalian menghadapi UTS di minggu depan ya. Itu tadi mereview saja ya. Jadi saya harap kamu bisa lebih memahami tentang sastra di permukaan dulu ya. Begitu. Kalau sejarah sastra kalian sudah belajar? Sejarah sastra? Sudah belajar, Pak. Sedang belajar ya Bu Lasmi ya. Betul? Bu Lasmi bukan? Betul. Iya, periode-periode sastra ya. Itu bagian Bu Lasmi yang menjelaskan periodisasi kesastraan Indonesia. Begitu ya. Oke. Jadi sekarang Bapak ingin tanya, sudah baca cerpen belum? Pernah baca cerpen nggak? Siapa lagi? Hmm? Siapa yang belum baca? Hmm? Nggak ada? Baca cerpen kamu? Kalau baca puisi sudah ya kemarin nulis puisi, baca puisi. Oke, di sini 10 minute left. Hmm? Nggak ada? Sok ada pertanyaan dulu buat UTS minggu depan. Jadi yang pasti kamu harus tahu definisi secara gamblang sastra dan kesusastraan itu apa bedanya ya. Kalau sastra itu tulisan, kalau kesusastraan itu tentang sastra. Susastra dan sastra apa bedanya? Kalau sastra itu hanya tulisan saja, kalau su itu kemarin Bapak bilang tulisan yang baik ditambah ke an berarti tentang tulisan yang baik. Itu menurut bahasa Sanskerta. Tapi untuk zaman sekarang orang jarang bilang susastra. Mereka bilang sastra saja. Oh, ini sastra. Ya, jadi istilah susastra untuk zaman ini ya, saat ini sudah tidak lagi digunakan, jarang orang menggunakan istilah susastra. Mengapa? Karena ketika orang sekarang itu bilang sastra, itu pasti tulisan yang baik. Kalau kita dilihat dari secara etimologi ya, sastra itu artinya tulisan. Tulisan apapun disebut sastra. Tapi sekarang sudah ada perbedaan. Ada yang namanya sastra, ada yang namanya non sastra. Kalau non sastra itu disebut apa? Seperti makalah itu bukan sastra. Jurnal itu bukan sastra, ya kan? Ada prosa fiksi ya, seperti itu sastra. Nah, begitu. Ya, jadi sekarang itu tidak usah pakai su lagi, tapi sastra pun itu sudah termasuk ada tulisan yang baik berupa cerita rekaan. Imajinatif bentuknya. Ya, apa sih bedanya ngarang sama nulis? Misalkan kamu tahu tidak apa bedanya ngarang? Pelajaran mengarang, pelajaran menulis, apa bedanya? Kamu harus tahu bedanya. Sebagai orang bahasa Indonesia di semester 1, kamu harus bisa membedakan antara penulis dan pengarang. Sok. Sekarang Bapak kasih waktu ya, silahkan. Apa bedanya mengarang dan menulis? Bapak kasih waktu 2 menit untuk menjawab siapa. Kala Bapak pareman heula videona. Sok. Yang sudah bisa menjawab silahkan. Sok buru. Mun Bapak hurungkeun video, kabeh kudu ngahurungkeun video. Tuh nya, Bapak di Pareman, Milo di Pareman. Sok, Bapak beri waktu 2 menit yang mikir. Non bedana pengarang jeung penulis, writer jeung author. Tapi Bapak ini bicara tentang definisi bahasa Indonesia.
Anissa Kalau jawab. kalau menulis itu hasilnya tulisan. Kalau mengarang itu hasilnya sebuah karangan. Non beda. Contohnya kayak puisi, Hmm? cerpen, novel, apa. Eta karangan. Tulisan nu kumaha? Tulisan nu kumaha? Sa nu ngomong tadi Anissa, sa? Alfitri, Anissa apa tadi? Kamu ngomong apa? Kalau penulis itu kalau Kalau misalkan pengarang itu orang yang menciptakan karangan melalui imajinatif. Kalau misalkan penulis itu, jadi dia buatnya secara non fiksi. Kalau misalkan penulis itu kayak lebih sesuai dengan faktanya gitu loh, Pak. Oke, benar ya, seperti itu. Kalau pengarang itu pengarang novel, kalau penulis penulis buku. Tapi istilah penulis itu jauh lebih general. Kita bisa saja mengarang misalkan penulis novel, pengarang novel it's okay, tapi kita tidak bisa ngomong pengarang tesis. Berarti ngarang tesisnya imajinasi. Pengarang skripsi, pengarang jurnal, berarti itu ngarang ya. Acara naon? Pray naon sih? Berdoa? Pray naon itu teh? Acara pray. Nggak doa, apa maksudnya? Pray apa? Prom. Apa pray teh? Udah live kali Pak Sifanya. Hah? Apa pray teh? Sasi nu nulis pray teh. Siva Bapak, Sifanya udah live. Kunaon? Diizinkeun ge henteu, tiba-tiba live. Coba ya dengerin. Ini walaupun Bapak nanti akan mengizinkan, tapi ini berkaitan dengan etika ya. Betul? Karena kamu sedang kuliah. Lain di undangan. Kalau kalian di undangan pek teh teuing. Ini tepukah pugu udah rame loba jelema. Ya. Seperti itu. Walaupun Bapak nanti akan mengizinkan ya, karena apa kalian berkaitan dengan pekerjaan atau apapun itu ya. Tadi kan si Aris, dia menyalakan video, lalu dia bilang bahwa dia akan masuk kerja, atau Bapak akan mengizinkan. Seperti itu. Bilang sama si Siva ya. Seperti itu. Jadi dia harus punya etika, belajar attitude, manner. Kamu sudah semester 1. Ya. Bapak mau live, ada kerjaan misalnya. Dina tulisan hungkul. Lamun seminar pek teh teuing loba jelema ya, karena ini adalah perkuliahan. Seperti itu. Ya. Karena ini adalah perkuliahan, jadi kamu harus lebih punya manner seperti apa, ya. Menghargai dosen yang sedang berbicara, bukan langsung live wae walaupun Bapak pasti mengizinkan, ya. Tapi minimal kamu punya etika. Karena diajar etika seumur-umur yang geus mahasiswa tapi kalakuan angger. Begitu ya. Ini bukan masalah mengizinkan atau tidak diizinkan ya, pek teh teuing rek kuliah rek asup rek henteu oge. Tapi kamu harus punya etika. Itu penting ya, apalagi ini bicara tentang sastra. Ya. Sastra itu apa? Bicara tentang etika di dalamnya. Bicara tentang kedisiplinan juga di dalamnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batur balik ya datang. Tah ya sarua ya. Nah, ini lihat 2 menit lagi rek live ya, seperti itu. Oke. Kita akan kembali lagi. Tadi Bapak bilang bahwa UTS minggu depan silakan ada 10 soal bentuknya esai semua tapi bentuknya pemahaman. Cara mengerjakannya seperti apa? Bapak harap kalian jujur ya, sebisanya ya. Lalu kamu tulis pemahaman kamu di dalam teks itu. Pak boleh tidak searching Google itu mah terserah ya. Dah Bapak misalkan ngalarang-larang oke dah kalian pasti searching ya. Learning by googling. Eta mah hanya Allah nu uninga.
Ya, seperti itu. Udah Bapak oge nyaho misalkan kayak kuapa lamun misalkan anu benar KB kuapa langsung tes lisan hiji-hiji. Oh si Wahyudi misal aduh iya benar KB cik engke minggu harapna kuapa orang tempo apakah dia mampu secara lisan? Mau dibenarkan semua, Pak. Tah gitunya. Oke. Aduh ini 1 menit live lagi. Ini kita Bapak karena Bapak sudah bilang bahwa kita hanya sebentar bertemunya ya kita tidak perlu panjang-panjang karena kalian juga sibuk bekerja hari ini. Itu saja yang ingin Bapak sampaikan. Ada pertanyaan? Ya, Oke, Pak. kalau tidak ada sampai jumpa lagi sampai jumpa lagi minggu depan. Bukan minggu depan UTS ya, kita akan bertemu 2 minggu lagi. Karena minggu depan UTS siap-siap dengan makalah kalian. Bapak akan random ya. Siap-siap dengan makalah kalian langsung presentasi. Ya, nanti gua apa di grup lah kita ngobrol lagi. Semuanya terima kasih sudah hadir. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati, tetap Bapak. jaga kesehatan kalian ya, jangan berkerumun dan jangan nongkrong sampai malam. Terima kasih. Oke, mari Terima kasih Pak.